Gimana nih strategi buat kamu dapetin skor 700 di UTBK 2024 nanti? Penasaran kan? Cek video kali ini yuk! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNMPTN dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kalian tahu bahwa untuk UTBK nanti itu bisa jadi akan banyak persaingannya. Karena kalau kalian tahu di tahun 2023 kemarin aja itu ada sebanyak 803.852 orang dan yang keterima cuman hanya 223.217 orang aja. Jadi sekitar 27% doang yang keterima. Jadi bisa kamu bayangin tuh. Dan itu persaingannya cukup tinggi di UTBK kemarin. Jadi untuk persiapan yang harus kamu lakukan nih di UTBK 2024 nanti itu harus semaksimal mungkin. Karena ingat, untuk di UTBK persaingan itu nggak cuman hanya di angkatan kamu doang. Tapi bisa jadi nih ada anak-anak yang gap year atau yang udah lulus tahun sebelumnya dan dia mau coba ikut ujian lagi. Jadi buat kalian nih yang mau mempersiapkan diri dengan baik, pantengin video-video dari kita. Bisa jadi dari nonton video-video ini kamu bahkan bisa lolos di PTN yang kamu pengenin. Terus gimana ya untuk bisa dapetin skor 700? Jadi buat teman-teman semua, kalian harus bisa mengatur strategi yang tepat. Kalau udah jelas-jelas dapat skornya 700, kira-kira masuk jurusan apa aja bisa nih. Tapi tetap harus tahu juga keketatan dan persaingan di jurusan itu. Jadi strategi yang paling pertama adalah mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Karena dengan kamu mencari tahu informasi seperti itu, kamu juga bisa mengatur strategi yang memang sesuai dengan kemampuan kamu. Selain itu, dengan kamu cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, kamu juga tahu nih sistem penilaian dari UTBK itu seperti apa. Jangan sampai kamu kemakan berita palsu yang mengatakan bahwa UTBK itu ada sistem minusnya. Waduh, kalau kayak gitu kamu malah milih untuk nggak ngejawab soal ya. Tapi ternyata tahu-taunya pada saat kamu selesai UTBK, ternyata nggak ada sistem minus. Telat banget ya tahu informasi kayak gitu. Dan tahu-taunya ya udah terlanjur, yang malah yang harusnya kamu bisa dapat skor tinggi malah jadi skornya kecil cuman gara-gara kamu salah informasi. Mulai dari sekarang jangan sepelein nih untuk mencari informasi sebaik-baiknya. Jadi mulai dari sekarang buat teman-teman nonton video ini atau mungkin kalian mau ngasih tahu nih informasi terkait hal seperti ini ke teman-teman yang lain atau ke kerabat kalian yang lain, kalian bisa rekomendasiin GP Media Channel. Karena di sini kita selalu nge-update terus nih informasi-informasi yang terbaru terkait dengan seleksi masuk PTN. Kalau kamu juga mau cari informasi-informasi lainnya, akan lebih baik kalau kamu mencari informasi itu di website resminya, yaitu untuk tahun 2023 ini dan kemungkinan di tahun 2024 akan sama ya, lembaganya itu SNPMB dan itu ada website resminya yaitu di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Dari website itu kamu bisa cari tahu terkait dengan informasi-informasi untuk jurusan ataupun informasi tentang segala peraturan-peraturan di UTBK. Nah, ini dia nih. Kalau udah ngomongin UTBK, artinya kamu udah harus mempersiapkan diri untuk menjalani tesnya. Tes UTBK kalau kalian tahu itu merupakan tes berbasis komputer. Jadi buat kalian ya yang pengen tahu nih terkait dengan UTBK tahun kemarin itu seperti apa sih, peraturannya kayak apa aja, kalian bisa cek di video-video kita sebelumnya. Tapi kalau kalian yang pengen tahu secara resmi UTBK 2024 nanti itu seperti apa, kalian pantengin terus video-video dari kita karena kita akan kasih langsung informasinya jika ada pengumuman resmi dari pihak SNPMB terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk
perguruan tinggi negeri. Kemudian strategi yang berikutnya adalah rencana belajar. Kalau misalkan dilihat dari bulan sekarang, itu kamu persiapan untuk melaksanakan UTBK kurang lebih sebanyak 8 bulan. Buat teman-teman nih yang masih sekolah, kalian bisa membagi waktu untuk mempersiapkan ujian sekolahnya beserta dengan persiapan kamu dalam memahami materi-materi dan perencanaan belajar untuk UTBK-nya. Tapi jangan sampai kamu kalau misalkan nggak keburu, kayaknya nanti-nanti aja deh belajar UTBK-nya. Terus kalau misalkan ternyata nanti-nanti kamu sepelein dan ujung-ujungnya kamu malah jadi keburu panik, itu gimana coba? Saran kakak sih, teman-teman semua yang memang udah tahu nih bahwa nanti akan mengikuti jalur UTBK, mending dari sekarang kamu udah melakukan perencanaan dalam belajar materi-materi UTBK. Jadi kamu bisa melakukan persiapan dengan lebih dini sehingga kamu nggak panik duluan pas nanti UTBK. Kemudian strategi yang ketiga ini terkait dengan pembelajaran juga sih, bagaimana kamu bisa memahami materi-materi UTBK. Kalau misalkan tadi kakak udah ngasih tahu rencana belajarnya, kalau di sini kamu udah cenderung lebih memahami soal-soal pembelajaran untuk materi-materi UTBK. Karena sebenarnya untuk tes UTBK itu beda banget loh sama pelajaran sekolah. Kamu tuh dapat 7 subtes dan itu beda banget sama pelajaran sekolah. Memang sih tujuan tes UTBK ini nggak cuman hanya untuk anak-anak SMA doang, ditujukan untuk semua yang sederajat SMA, misalkan kayak yang paket C atau bahkan anak-anak SMK sekalipun. Jadi memang pembelajarannya khusus untuk materi UTBK itu berbeda banget sama pelajaran sekolah. Oleh karena itu, perencanaan dalam pembelajaran itu harus kamu lakukan mulai dari sekarang. Kalau kalian tahu bahwa materi UTBK ada 7 subtes, karena sebenarnya masih banyak yang belum tahu juga nih. Jadi sebenarnya garis besar dari tes UTBK ini hanya ada 2 tes aja, tes TPS sama literasi. Tapi banyak subtesnya lagi. Nah, untuk tes TPS sendiri itu ada 4 subtes, yaitu penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Untuk penalaran umum sendiri itu ada subtesnya lagi nih, ada 3 jenis, yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran kuantitatif. Jadi kalau dihitung dari bulan sekarang itu ada 8 bulan sampai nanti kamu tes UTBK. Kamu bisa fokusin dulu untuk mempelajari 4 subtesnya itu di 4 bulan pertama ini. Kemudian ada tes literasi. Untuk tes literasi itu ada 3 subtesnya, yaitu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Kamu bisa mempelajari itu masing-masing tiap bulan ya. Jadi khusus untuk literasi bahasa Indonesia kamu belajarin 1 bulan, literasi bahasa Inggris full 1 bulan, dan penalaran matematika full 1 bulan. Dan sisanya bulan terakhir kamu tinggal persiapan aja nih, jadi cuman cukup latihan dan perbanyak latihan soal aja. Nah, itu strategi kalau misalkan kalian udah mau merencanakan pembelajaran dari sekarang. Terus kalian juga bisa cek video-video pembelajaran kita terkait dengan soal-soal subtes tadi. Kamu bisa mulai dari sekarang mengatur perencanaan dan strategi yang tepat untuk bisa lolos di UTBK. Banyak juga nih ya yang pada nanya, Kak 2024 nanti berubah nggak sih materinya? Terus nanti kira-kira TKA muncul nggak ya? Kalau misalkan dari peraturan resmi yang terbaru dari 2023 ini, itu kan memang cukup 7 subtes aja. Jadi TKA itu dihilangkan dengan tujuan bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang SMK maupun yang paket C untuk bisa bergabung dan mencoba UTBK. Jadi kalau misalkan TKA itu sudah jelas akan dihapuskan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman itu semua, apakah akan dimunculkan lagi? Sepertinya enggak juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu bahwa 7 subtes itu berbeda banget sama pelajaran sekolah kalian sehari-hari, mendingan mulai dari sekarang kalian pelajarin dengan baik. Tapi jikalau tetap ada perubahan, kita akan selalu update informasi kepada kalian semua. Jadi buat teman-teman, stay tune terus video-video dari kita. Kemudian strategi berikutnya yaitu berlatih. Nah, ini dia nih. Berlatih sebanyak-banyaknya dengan menggunakan soal-soal UTBK ya, dari tryout. Kita juga ada tuh tryoutnya. Kalau misalkan kalian itu tahu bahwa tryout kita juga udah membantu para sahabat GP Media itu lolos UTBK. Kalau kalian itu bisa berlatih dan perbanyak soal,
kalian akan lebih banyak pembendaharaan dan lebih terbuka di pikirannya dalam menjawab soal. Strategi dalam menjawab soal itu juga kita jelaskan nih beberapa video-video kita. Jadi bukan hanya kamu memahami setiap materi, tetapi kamu juga bisa menargetkan soal-soal yang akan kamu kerjakan. Dari target soal-soal yang kamu kerjakan, kamu bisa tahu skor kamu tuh nantinya. Apalagi jika kamu mengikuti tryout yang udah ada estimasi hasil UTBK-nya. Nah, di GP Media Channel itu udah ada tryout terkait dengan skor UTBK yang akan kamu dapatin. Jadi kamu harus ikutin tryoutnya dulu tuh. Kamu bisa buka website gpmedia.id, di situ kamu tinggal bikin akun aja, terus kamu ikutin deh tryout yang kamu pengenin. Kalau memang kamu ikutin tryout UTBK, di situ ada paketan-paketannya lagi. Mau kamu ikutnya berapa kali tryout. Nah, semakin banyak kamu berlatih dan mengikuti tryout, itu akan membantu dalam menstrategikan kamu untuk menjawab soalnya. Ingat, untuk UTBK di 2023 kemarin itu tidak ada sistem minus. Sistem penilaiannya itu terkait dengan IRT, yaitu Item Response Theory. Kamu wajib banget untuk diisi semua soalnya. Jangan sampai salah informasi nih terkait ini. Jangan sampai kamu ngasal tapi nggak keburu waktu, terus tau-taunya nggak diisi semua. Nah, harus hati-hati ya. Jadi tidak hanya kamu bisa memahami materi-materi dari soal-soal UTBK, tapi kamu juga bisa untuk berlatih dalam cara menjawab soal serta cara untuk memanajemenkan waktu di setiap soal yang kamu kerjakan. Kalau seperti itu udah jelas ya gambarannya gimana. Kalau seperti itu juga berarti bisa dong kamu mendapat skor 700. Strategi berikutnya yaitu cari informasi terkait persaingan kamu di jurusan yang kamu pilih. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung, aku mau masuk jurusan apa? Mendingan mulai dari sekarang kamu persiapkan itu. Yang paling pertama adalah kamu jurusannya itu apa, dan dari situ kamu bisa memfokuskan diri kamu. Karena kalau kamu udah tahu jurusannya apa di PTN yang mana, kamu bisa tahu juga persaingan kamu nanti di sana seperti apa. Nah, persaingan ini bisa kamu cek ya di nilai keketatan jurusan itu. Nah, untuk nilai keketatan di jurusannya, kamu bisa cek di video kakak sebelumnya, atau bahkan kamu bisa juga tulis di kolom komentar. Jadi nanti kakak bisa cariin nih keketatan jurusan yang kamu pengen tanyain itu. Keketatan itu maksudnya adalah seberapa banyak nih pesaing kamu di jurusan yang kamu pengenin. Kalau nih misalkan udah jelas bahwa kayaknya untuk jurusan di PTN ini itu saingannya tuh banyak banget. Nah, itu dia, kamu perlu banget untuk mendapatkan skor yang tinggi, paling tidak minimal 700. Tapi kalau misalkan nih kamu rasa kayaknya udah deh aku yang ini aja, kayaknya aku kemampuannya yang ini aja, ya udah nggak apa-apa, kamu coba aja. Tapi inget bahwa kamu nggak bisa tahu nih ke depannya apakah pesaing kamu itu bahkan jauh lebih pintar dari kamu untuk bisa menjawab soal-soal UTBK. Kalau seperti itu ya jelas-jelas kamu akan tersingkirkan ya dari daya tampung yang sudah diberikan dari pihak PTN itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan tahu nih persaingan kalian itu banyak, berarti perencanaan untuk belajarnya juga harus lebih giat. Nanti selanjutnya kakak juga akan buatin video terkait 20 jurusan dengan skor UTBK yang paling tinggi. Nah, ini bisa jadi patokan kamu untuk tahu apakah jurusan kamu itu termasuk ke dalam salah satunya atau tidak. Kalau misalkan udah jelas-jelas persaingannya banyak dan skor-skornya di skor orang-orang yang lain itu di jurusan itu tinggi-tinggi. Nah, kamu harus mikir-mikir tuh, antara kamu harus meningkatkan kualitas kamu untuk bisa sama skornya dengan mereka, atau kamu milih yang lebih realistis aja dengan kemampuan kamu. Kalau seperti itu artinya kamu udah mempersiapkan dengan baik nih persiapan kamu di UTBK 2024 nanti. Kemudian selanjutnya strategi yang berikutnya yaitu mengikuti kegiatan belajar ataupun komunitas-komunitas belajar. Jadi tujuannya kamu mengikuti komunitas belajar itu biar bisa saling support satu sama lain. Apalagi kalau kamu ikutin bimbingan belajar nih. Kalau kamu bisa mengikuti bimbingan belajar, kamu akan dibantu semangat bersama kakak-kakak
yang ada di bimbingan belajar itu, termasuk di GP Media Channel. Atau buat teman-teman yang ada di sekitaran Bogor, kalian juga bisa mengikuti bimbingan belajar di Alumni Tutorial bersama kami. Kakak-kakak di sini akan siap untuk mensupport kalian dalam pembelajarannya. Jadi kalau misalkan udah mulai leha-leha, udah mulai males-males, kita siap buat semangatin kamu biar kamu bisa lolos PTN favorit yang kamu pengenin. Atau kalau misalkan kalian itu ada di luar Bogor nih, kalian bisa mengikuti kelas online kami di gepmedia.id. Nah, kamu sama seperti sebelumnya, kamu tinggal bikin akunnya aja, terus kamu mengikuti kelas online-nya. Nah, kelas online ini memang khusus hanya membahas materi-materi UTBK aja. Jadi nggak ada materi pembelajaran sekolah kayak biasa. Jadi memang untuk kelas online-nya kita fokuskan hanya untuk memahami materi-materi UTBK nantinya. Dan kakak-kakak di sini akan siap untuk mensupport kamu agar kamu bisa lolos di UTBK 2024 nanti. Kemudian strategi yang terakhir yaitu berserah diri. Untuk strategi ini artinya kita nggak akan ada yang tahu nih buat nanti ke depannya itu seperti apa. Saat kamu sudah melakukan perencanaan semaksimal mungkin, saat kamu udah melaksanakan pembelajaran dengan pemahaman yang luar biasa, tapi kamu nggak tahu nih apakah nanti tiba-tiba ada sesuatu atau tidak. Maksudnya sesuatu ini jika misalkan terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang di luar dugaan dari yang kamu perkirakan. Disinilah waktunya kamu berserah diri sepenuhnya sama Tuhan. Minta diperlancar kegiatan kamu sampai nanti kamu keterima di PTN favorit kamu. Mulai dari hal sepele nih, misalkan dalam pembuatan akun UTBK nantinya, pembuatan akun SNBT itu bagaimana prosesnya, apakah nanti dia nge-lag servernya atau tidak, kamu udah tinggal berpasrah aja. Yang penting kamu sudah melakukan strategi dengan baik dan sisanya kamu tinggal serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kamu sudah paham nih, apapun yang terjadi kamu siap. Jadi apapun yang terjadi kamu bisa mengatur dengan strategi yang tepat dan udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu udah melakukan manifestasi yang luar biasa untuk mendapatkan PTN yang kamu pengenin. Dengan sisanya kamu berserah diri dan terus menuju target yang kamu inginkan. Ya, apapun itu nantinya, lakukan strategi yang tepat agar kamu bisa tembus skor 700. Kalau kamu sudah bisa tembus skor 700, mudah-mudahan aja kamu bisa lolos di PTN yang kamu pengenin. Sekalipun jurusan di PTN itu pesaingnya banyak karena kamu sudah mendapatkan skor yang sangat tinggi, yaitu di atas 700, kamu siap nih untuk bisa lolos di PTN itu. Jadi buat teman-teman semua, persiapkan dengan baik para pejuang PTN. Semoga kalian keterima di PTN favorit kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Dadah!